Motivasi saya nggak muluk-muluk sih, yang penting bisa bermanfaat sama masyarakat sekitar gitu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rifki Abdurrauf, asal Kampung Ciseda, Desa Sukaasih, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Gitu. Usaha saya sekarang lebih fokus ke budidaya ikan sama pembenihan ikan, terus pembesaran ikan juga. Gitu. Awal mula saya di budidaya ikan itu sebetulnya nggak sengaja, karena yang pertama itu waktu 2020 itu kan pandemi ya, sehingga saya juga kan kaum PHK lah gitu, dan saya mikir-mikir lagi usaha apa yang potensi untuk kedepannya gitu kan. Dan saya lihat rekan saya di ikan, ternyata ikan itu potensi karena bahan pokok lah untuk masyarakat sekitar gitu. Untuk proses belajar itu sampai sekarang juga masih tetap belajar gitu kan, karena yang namanya ilmu nggak ada habisnya gitu. Referensi untuk belajar dari YouTube gitu kan, saya juga otodidak, nggak ada gurunya juga gitu, sambil belajar terus sambil disiasati juga di kolam gitu. Cuman memperbaiki kegagalan yang kemarin gitu. Dari mulai pertama saya tebar benih itu 4 siklus saya gagal panen gitu. Singkat cerita berjalan, saya fokusin dan selama 1 siklus 2 siklus saya siasati di dalam budidaya ikan tersebut, dan alhamdulillah ada titik terangnya gitu. Dari mulai FCR, terus SR, pemberian pakan itu bisa terkontrol gitu. Jenis ikannya itu saya pakai jenis nila kekar ya. Nila kekar itu asal dari Pasuruan. Dari jenis maupun bentuk itu udah sangat berbeda, lebih bulat dan juga daya tahan tubuhnya lebih kuat lah. Mau kondisi cuaca ekstrim gitu kan, alhamdulillah lebih kuat gitu dari segi SR-nya. Untuk konsep kolam sendiri itu saya ini pakai kincir sama smart feeder. Kenapa? Karena saya memaksimalkan lahan seefisien mungkin gitu kan, memaksimalkan lahan kecil, dan ternyata alhamdulillah bisa tebar 2-3 kali lipatnya tergantung luasan kolam sama mengukur DO kadar oksigen terlarut juga gitu. Luasan kolam 22 bata kalau dihitung di sini gitu ya, 22 bata berarti kurang lebih 302 meter persegi. Keunggulannya kalau semi insentif itu karena saya pakai sarana kincir ya, karena memanfaatkan kadar oksigen tersebut itu. Karena jenis ikan itu seperti nila itu kan bukan jenis trout. Kalau jenis trout kan seperti ikan gurame, ikan emas itu bisa tebar padat karena mereka nggak membutuhkan oksigen yang terlalu banyak. Beda sama nila. Nah kalau nila itu malah sebaliknya membutuhkan oksigen terlarut yang lebih banyak gitu. Dan bisa memangkas waktu panen juga Kang gitu. Yang biasanya 3 bulan bisa memangkas jadi 60 hari, 70 hari gitu. Untuk tips budidaya pasti beda-beda perlakuannya setiap orang. Kalau tips saya tetap selalu pengontrolan di feeding rate, pemberian pakan per hari. Terus maintenance air mungkin ya selebihnya dijaga pemberian pakannya aja. Di ikan kendalanya mungkin ada beberapa faktor ya, mau itu hama atau orang jahil gitu kan. Pernah sampai waktu itu saya kejadiannya itu tebar benih di kolam itu untuk pembesaran ikan. Nah umur ikan 1 bulan itu udah ada yang bukain pembuangan air waktu umur ikan 1 bulan, dan akhirnya airnya surut, ikannya pun limpas setengahnya gitu, sampai segitunya. Justru itu bisa merugikan saya gitu. Tapi nggak apa-apa, masih tetap semangat aja. Dan waktu itu saya terkendala di modal ya untuk pembesaran ikan. Modal cuma 2 juta, udah termasuk beli larva sama pakannya juga gitu. Setiap kolam saya sewa, karena saya nggak punya lahan gitu. Dan alhamdulillah modal 2 juta itu ternyata masih gagal. Nah habis itu cari tahu, menggali relasi gitu kan, cari ilmu juga gitu kan, sharing-sharing sana-sini. Dan ternyata alhamdulillah ada titik terangnya gitu kan. Akhir tahun 2020 saya ketemu dengan Eviseri, karena adanya Eviseri dan alhamdulillah sangat membantu untuk saya gitu pribadi sama rekan-rekan juga gitu. Khususnya di pelayanan pakan sama equipment yang lain juga gitu. Pelayanan itu bisa seperti kabayan ngambil pakan dulu terus nanti dibayar ketika panen gitu.
Jadi masalah utama itu di pembudidaya ikan itu faktor pakan ya. Biasanya pakan 70% dan 30%-nya untuk benih bibit mungkin ya. Dan adanya Episeri sangat membantu untuk para pembudidaya ikan termasuk saya sendiri gitu kan. Dan salah satunya kita bisa ngambil pakan secara yanen gitu. Alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali gitu kan. Dari mulai BI checking kan dicek dulu. Waktu itu BI checking dan alhamdulillah saya lolos BI checking. Dan akhirnya keterima dan itu bisa dicek dari aplikasi Episeriku gitu. Dan akhirnya saya masuk ke Kabayan Episeri gitu dan di sana saya bisa terbantu dengan adanya pelayanan pakan yarnen gitu dari Episeri. Saya tinggal order dari handphone gitu kan, bisa ada pemilihan pakan juga di sana. Terus nanti juga order pakan dari handphone nanti bisa dianterin gitu kan ke kolam gitu. Sebagai pembudidaya ikan, saya juga nggak terlalu pusing ke depannya karena ada pelayanan pakan di Episeri gitu. Dengan adanya Episeri, program Kabayan itu sangat membantu para pembudidaya ikan. Jadi alhamdulillahnya dengan adanya Kabayan bisa terbantu dan akhirnya saya bisa sewa lahan lagi gitu kan dengan adanya pelayanan pakan yarnen di Episeri gitu. Dari Episeri sendiri biasanya langsung dikasih plafon ya, dan plafon itu sesuai kolam, terus berapa siklus panen gitu kan, dan itu sesuai kebutuhan. Plafon tersebut dipergunakan untuk pakan aja gitu. Dan bagusnya di Episeriku itu di aplikasinya ada fitur lapakan dan saya tinggal milih kalau misalkan mau ngejual konsumsian ikannya itu nggak perlu pusing gitu, karena Episeri itu sangat terbantu gitu dalam proses penjualan atau pemasaran ikannya gitu. Jadi untuk teman-teman para pembudidaya ikan nggak usah bingung ya masalah pemasaran, tinggal download aja di Play Store, ada namanya Episeri dan tinggal daftar, nanti juga akan terhubung secara otomatis dan fiturnya sendiri itu sangat lengkap ya. Setelah itu biasanya suka ada penyurveian ke kolam gitu. Jadi untuk teman-teman pembudidaya ikan nggak usah bingung untuk pemasaran ikannya nanti ketika panen gitu. Terus kedua bisa ambil pelayanan yang equipment seperti smart feeder gitu kan untuk meratakan keseragaman ikan gitu kan, bobot ikan. Perbedaannya waktu itu kalau dulu kan biasa kan pakai tangan ya, hand feeder mungkin ya. Itu biasanya di angka 70% yang gede, 30% yang kecil yang nggak keangkat panen gitu. Nah, setelah memakai smart feeder di angka 8% sampai 10% ukuran yang kecilnya gitu, yang akhirnya gitu. Jadi tingkat keseragaman bobot ikan itu hampir semuanya merata. Nah, terus perbedaannya biasanya kan kita ngasih pakan ya pakai tangan, biasanya yang duluan makan yang paling besar gitu, sehingga yang paling belakang stunting ukuran bobotnya gitu. Nah, kalau Episeri sendiri itu lontarannya kan itu maksimal sampai 15 meter, terus lontarannya juga itu seperti curah hujan, jadi pemberian pakan itu bisa merata. Proses penggunaan smart feeder itu bisa di download dulu mungkin ya dari aplikasi Play Store, itu bisa disetting dari handphone gitu kan, sangat mudah sekali gitu. Dan untuk jam pemberian pakannya bisa diatur sendiri gitu. Jadi artinya kalaupun kita lagi keluar kota atau di mana gitu kan, lagi nggak di kolam, itu pemberian pakannya masih bisa berjalan gitu dengan sendirinya melalui handphone, ataupun itu udah diatur dari jam tertentu gitu, disetting dari handphone. Sebelum saya gabung di Episeri, waktu itu masih satu kolam ya. Setelah saya gabung di Episeri, bertambah lagi kolamnya, ditambah lagi mitra-mitra saya, ada sekitar kurang lebih 48 orang. Jadi kalau dihitung secara angka mungkin ada 48 kolam gitu, selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi untuk teman-teman yang mau sharing, saya free ya, gratis, silahkan, saya bebas gitu kan. Bisa komunikasi lewat WhatsApp atau media sosial saya gitu kan. Media sosialnya kalau Instagram itu Rifki Rauf, itu TikToknya sama juga Rifki Rauf. Kalau untuk Facebook Rifki Abdul Rauf. Dan alhamdulillah terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya ya. Semoga bermanfaat. Untuk para pembudidaya Indonesia, mari kita tumbuh bersama Episeri. Jangan lupa